Ma yu'khadhu minal hadits. Apa yang bisa diambil manfaat atau faedah dari hadis di atas, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawaa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi apa yang bisa diambil manfaat atau faedah dari hadis ini? Kalau sebelumnya gharibul hadis, ya, kalimat-kalimat asing yang terdapat pada beberapa lafaz dari hadis di atas kita sudah jelaskan. Kemudian juga kita sudah menjelaskan terkait dengan al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas dari hadis di atas. Sekarang kita akan membahas ma yu'khadhu minal hadis. Apa manfaat, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas? Yang pertama, kata Syekh Abdurrahman Al-Bassam di sini, beliau menjelaskan inna madaral a'mal 'alan niyyah, bahwa lingkup berputarnya setiap amalan seorang hamba itu berada di atas niatnya. Sihhatan wa fasadan. Amalan itu dianggap sah atau rusaknya satu amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa kamalan wa nuqsan, begitupun amalan itu dikatakan dia sempurna, menjadi amalan yang sempurna, atau amalan yang kurang sempurna, itu tergantung kepada niatnya. Wa ta'atan wa ma'siyatan, begitupun amalan itu dia statusnya menjadi amalan yang bentuknya ketaatan, bahkan dia bentuknya bisa menjadi amalan yang bentuknya kemaksiatan, itu tergantung kepada niatnya. Jadi meskipun amalan itu bagus, kalau dia melakukannya murni hanya karena riya kepada Allah, itu akan bisa terjatuh dia pada perbuatan dosa dan maksiat. Faman qasada bi amali riya, sehingga maka kata beliau di sini, siapa yang bermaksud bi amali riya, melakukan satu amalan murni hanya karena riya saja, asiman, maka dia berdosa. Wa man qasada bil jihadi masalan, dan barang siapa yang bermaksud beramal untuk berjihad, seperti misalnya i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, faqad kamula sawabuhu, maka akan sempurna pahala yang akan didapatkan oleh orang tersebut, karena niatnya murni, betul-betul hanya semata-mata dia berjihadnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man kathura zalika wal ghanimata ma'ahu naqsa sawabuhu. Namun barang siapa yang qasada zalika, bermaksud dia ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal ghanimata ma'ahu, namun niatnya juga ingin mendapatkan ghanimah. Jadi niatnya dua. Pertama, niatnya dia untuk berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu dia juga campuri niatnya dengan untuk mendapatkan ghanimah. Naqsa sawabuhu, maka akan menjadi apa? Naqsa sawabuhu, berkurang pahala yang dia dapatkan, ya. Berbeda dengan orang yang betul-betul dia murni, dia hanya berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meninggikan kalimat Allah, maka orang ini akan mendapatkan pahala yang sempurna. Tapi kalau niatnya sudah dicampuri dengan hal-hal yang lain seperti untuk mendapatkan ghanimah, maka justru ini akan mengurangi daripada pahala yang dia akan dapatkan. Wa man qasada ghanimata wahdaha, dan barang siapa yang dia bermaksud hanya untuk mendapatkan ghanimah saja, dia tidak ada niatnya untuk berjihad sama sekali di jalan Allah Subhanahu wa taala, lam ya'sim, orang ini memang tidak berdosa. Walakinnahu, akan tetapi orang ini la yu'ta ajral mujahidin, dia tidak akan mendapatkan pahala sebagai orang mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau Syekh Abdurrahman Al-Bassam, fal haditsu, maka hadis ini masukun, dimasukkan libayan, untuk menjelaskan anna kulla amalin, bahwa setiap amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba itu ta'atan kana fi suratihi, baik itu bentuk ketaatan yang dia lakukan, au ma'siyatin, atau bentuknya kemaksiatan yang dia lakukan,
yakhtalifu, itu akan berbeda, bi ikhtilafin niyah, akan berbeda pahala yang dia dapatkan bi ikhtilafin niyah. Yang membedakan adalah merupakan niatnya. Seperti tadi ya, dia ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia murni hanya untuk ria semata, dia tidak punya niat untuk berjihad, maka bisa saja orang ini dia akan terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Karena ria itu sebagaimana yang kita sudah jelaskan sebelumnya, itu adalah dari bentuk ketidakikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah terjatuh dalam bentuk syirik asgar, syirik yang kecil. Bahkan kalau terus menerus dia berbuat ria, itu dia bisa terjatuh dalam syirik yang besar, kesyirikan yang besar. Kemudian yang kedua, ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis di atas, yaitu kata beliau, anna niyatu syartun asasiyun fil amal, bahwasanya niat itu adalah merupakan syartun asasiyun, syarat yang paling mendasar, fil amal, dalam setiap seseorang itu melakukan satu amalan. Dia adalah merupakan syarat yang paling mendasar sekali bagi seseorang dalam melakukan amalan. Walakin bila guluwin fil istihdariha, akan tetapi ketika seseorang menghadirkan niat itu, dia tidak boleh guluh, tidak boleh berlebih-lebihan ya. Contoh misalnya ada orang biasanya kalau dia sholat, kita lihat ada orang sholat, dia bertakbir berulang-ulang kali, padahal dia sudah takbir, kemudian dia mengulangi lagi. Nah, ini orang namanya guluh, berlebih-lebihan dalam menghadirkan niat. Dan orang yang seperti ini telah dipermainkan oleh syaitan di dalam sholatnya. Dia telah dibisiki namanya sifat was-was. Dia dipermainkan oleh syaitan di dalam ibadahnya. Istihdariha yufsidu 'alal muta'abbid ibadatahu, karena hal yang seperti yang kita sebutkan tadi itu dapat merusak ibadah seorang hamba ya, ibadah orang tersebut akan menjadi rusak. Fa inna mujarrada qasdul amali yakunu 'ala niyatin lahu, karena seseorang itu cukup dia meniatkan, dia ingin melaksanakan sholat, ya cukup dia meniatkan di dalam hatinya saja ya. Cukup dia meniatkan di dalam hatinya, biduni takalluf istihdariha, tanpa harus dia bertakalluf, memberat-beratkan diri dalam menghadirkan niat. Wa tahqiquha, apalagi sampai dia tahqiquha, melafazkan niat-niat yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Betapa banyak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya misalnya di dalam salat, mereka meriwayatkan terkait dengan seluruh tata cara pelaksanaan salat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah didapati satu lafaz hadis pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu bacaan-bacaan niat tertentu. Itu tidak ada. Makanya kata beliau di sini, yang poin yang ketiga, Syekh Abdurrahman Al-Bassam menjelaskan, anna niyatu mahalluha qalbun, maka niat itu adalah pekerjaan hati. Seseorang kalau sudah punya keinginan di dalam hati, maka itu dia sudah niat ya. Contoh kita ketika misalnya dikumandangkan azan zuhur, maka kita mandi, kemudian kita berwudu, kita berangkat ke masjid, maka itu kita sudah niat ya, bahwa berangkatnya kita dari rumah menuju ke masjid itu kita niat mau melaksanakan sholat duhur, itu sudah ada keinginan di dalam hati ya. Wal lafzu biha bid'atun, dan melafazkan niat ketika seseorang ingin melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka itu adalah merupakan termasuk bid'ah, tidak ada contohnya. Imam Al-Ghazali juga mengatakan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin bahwa an-niyatu mahallul qalbu, niat itu adalah merupakan pekerjaan hati. Dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan at-talaffuz bin niyah bid'atun, melafazkan niat dalam setiap ibadah itu adalah merupakan bid'ah, perkara yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada contohnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis di atas, wujubul hadar minar riyah, wajibnya bagi seseorang untuk hadar minar riyah, berhati-hati memperingatkan dirinya dari perbuatan riya. Wasum'ah ya, jadi riya ini adalah beramal semata-mata ingin dilihat orang lain. Wasum'ah, dan dia beramal untuk didengar ya. Dia suka menceritakan kebaikannya ya, menceritakan amalan-amalannya agar orang lain memuji dia ya. Wal amalu li ajli dunia, dan beramal hanya semata-mata karena ingin mendapatkan dunia. Maka
Ikhwan sekalian, di sini Imam Syekh Abdurrahman Al-Bassam mengatakan bahwa pentingnya seseorang berhati-hati dari 3 hal tersebut yang dapat merusak amalan seorang hamba. Yang pertama adalah riya, beramal hanya karena ingin dilihat orang lain, wasum'ah, dan yang kedua adalah beramal karena hanya ingin didengar orang lain, menceritakan kebaikannya agar orang lain memuji dia, wal amalu li ajli dunia, dan seseorang beramal tidak ada niatnya kecuali hanya ingin mendapatkan dunia. Madama anna syai'an min dzalika yufsidul ibadah, maka selama seseorang melakukan hal yang demikian, min dzalika yufsidul ibadah, maka itu akan merusak daripada ibadah seorang hamba. Nauzubillah. Kemudian ikhwan sekalian, yang kelima, ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis di atas, wujubul i'tina'i bi a'malil qulubi wa muraqabatiha, wajibnya bagi seseorang untuk memperhatikan amalan hatinya, wa muraqabatiha, dan bagaimana dengan amalan hati itu dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak manusia dia hanya memperbagus daripada amalan fisiknya, namun hatinya, keikhlasannya di dalam hati itu tidak ada, ya. Dia hanya menipu orang lain dengan penampilan fisiknya, tapi hatinya itu dipenuhi dengan riya, dengan ketidakikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ada orang yang hanya memperhatikan amalan hatinya saja. Jaga hati, jaga hati, jaga hati. Namun apa? Amalan fisiknya, amalan zahirnya itu tidak ada. Sehingga ini banyak orang-orang kemudian terjatuh di dalam perkara-perkara yang merusak pemahamannya. Misalnya ada sebagian wanita ketika mereka diperintahkan terkait dengan menutup aurat, maka ada sebagian wanita mengatakan bahwa tidak apa-apa kita tidak menggunakan jilbab, ya, tidak menggunakan hijab, yang penting hatinya yang dihijab, yang penting hatinya baik. Maka kita katakan ikhwan sekalian, bagaimana mungkin dia mau dikatakan sebagai wanita yang baik-baik sementara dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah menggunakan hijab itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi Muhammad, perintahkan kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan seluruh wanita-wanita yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, untuk mereka menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Sehingga tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa jilbab itu cukup yang dihijab hati sementara fisik itu tidak, karena ini dia telah mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, apa yang bisa diambil dari hadis di atas? Yang keenam, ya, innal hijrata min biladi syirk, bahwasanya hijrah dari sebuah negeri yang penuh dengan kesyirikan ila biladil Islam, ke negeri yang Islam, min afdalil ibadat, itu dari bentuk ibadah yang paling utama, idza qusida bihi wajhallahi ta'ala, jika dia bermaksud hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan sekalian, ini juga kata para ulama. Mereka mengatakan bahwa jika kita tinggal di sebuah negeri di mana negeri tersebut penuh dengan kesyirikan dan kita mungkin tidak bisa berdakwah di situ, ya, tidak bisa menyampaikan daripada agama ini dengan baik, kita berdakwah di negeri tersebut, kemudian kita juga tidak bisa beribadah dengan tenang, maka orang seperti ini diperintahkan wajib untuk dia berhijrah, meninggalkan negeri tersebut, dia berhijrah ke sebuah negeri yang bisa dia dengan nyaman, ya, menjalankan agamanya, mendakwahkan daripada agamanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kota Mekah, tanah kelahirannya, di mana dia di situ tumbuh besar. Namun Nabi diperintahkan meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, berhijrah dalam rangka dia menyelamatkan agamanya dan dalam rangka bagaimana agama ini kemudian bisa tersebar, ya. Dan terbukti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah di kota Madinah, maka Islam menjadi berkembang. Yang dahulunya Madinah itu bernama kota Yasrib,
maka dirubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru belahan bumi dan negeri kaum muslimin. Alhamdulillah, dengan sebab hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, Islam pun tersebar ke seluruh penjuru belahan bumi, sehingga sampai Islam itu sampai kepada kita, dan kita pun alhamdulillah menikmati daripada nikmatnya Islam tersebut. Ini diantara faedah kita berhijrah. Kemudian ikhwan sekalian, itu 6 poin yang diambil manfaat, yang dikeluarkan manfaat oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam dari hadis di atas. Kemudian faedatuhu, adapun faedah yang lainnya, kata Syekh Abdurrahman Al-Bassam, zakarahu Ibnu Rajab, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, annal amalu, bahwasanya setiap amalan itu li ghairillahi, amalan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, aqsam, itu ada beberapa bagian. Jadi seseorang yang beramal yang amalannya itu bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala, itu dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah fataratan, terkadang yakunu riya'an mahdhah, terkadang amalan itu hanya riyah semata, murni betul-betul dia riyah, la yaqsud bihi sawa muraatihi al-makhluqina li tahsili garadin dunyawiyah. Jadi dia memang bermaksud hanya semata-mata mura'ah, riyah, ya, untuk dilihat oleh makhlukin, untuk dilihat oleh manusia, li tahsili garadin dunyawiyah, dan untuk mendapatkan daripada kehidupan dunia. Jadi ada orang yang seperti ini, ya, dia memang beramal itu murni semata-mata hanya karena ingin riyah kepada makhluk, dan dia beramal hanya semata-mata ingin mendapatkan daripada kehidupan dunia. Wa hadza la yakadu yasduru an mu'minin wala syakkin fi annahu yuhbitul amal. Maka hal yang demikian la kadu yasduru, tidak akan mungkin keluar dari hati, dari perbuatan, an mu'minin, dari seorang mukmin, wala syakkin, dan tidak diragukan lagi, fi annahu, bahwasanya hal yang demikian yuhbitul amal, itu membatalkan amalan seseorang. Ya. Luar biasa, ini luar biasa penjelasannya, ya. Dan bayangkan ikhwan sekalian, ya, kita capek-capek beramal, tapi kalau itu hanya untuk riya kepada Allah, maka itu kita tidak mendapatkan pahala sama sekali. Beramal hanya karena untuk tujuan dunia, itu menghapuskan daripada seluruh amalan-amalan yang sudah kita kerjakan. Wa anna sahibahu, maka orang yang beramal modelnya yang seperti ini, kata beliau, yastahiqul maktu minallahi, maka orang yang seperti ini berhak dia mendapatkan kemarahan, al-maktu, kemarahan, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, wal uqubah, dan orang ini berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, dari sebab perbuatan riya kita sudah beramal capek-capek, kita mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala, kita pun mendapatkan al-makta, kemurkaan, kemarahan, minallahi, dari Allah, wal uqubah, dan azab yang sangat pedih. Auzubillah. Wa taratan, dan terkadang yakunul amalu lillahi, ada orang yang beramal memang karena Allah, wa yusyarikuhu riya, namun dia campuri dengan riya, ya. Dia beramal kepada Allah namun juga dia campuri dengan riya. Fa inna syarikuhu min aslihi, kalau yang mencampurinya itu dari asalnya, jadi memang dia asalnya ingin riya, ya. Fa inna nususus sahih, maka berdasarkan nas-nas yang sahih, tadullu ala butlanihi, maka menunjukkan bahwa batalnya amalan dia, ya. Jadi kalau memang asalnya dia adalah berbuat riya, ya, yang mencampuri daripada amalan tersebut, maka berdasarkan nas-nas yang sahih menunjukkan bahwa batalnya amalan orang tersebut. Wa in kana aslul amal lillah, adapun jika seseorang yang asalnya dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi dia mungkin berangkat dari masjid, dia ingin melaksanakan sholat, dia betul-betul niatnya ingin melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Summa qarra, kemudian terbetik di dalam hatinya, summa qarra alaihi, terbetik di dalam hatinya niat riya, niat untuk berbuat riya,
mungkin di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang ya, agar dia dikatakan sebagai orang yang soleh, orang yang baik, orang yang rajin ke masjid, atau sampai di masjid ada seseorang yang mungkin orang yang dia ingin ria terhadap orang tersebut dari amalannya agar dia ingin dilihat, dipuji, tiba-tiba muncul ria tersebut. Wadafa'a sahibuhu, wadaf'uhu sahibuhu, dan orang ini dia mencoba melawannya, dia mencoba melawan daripada sifat ria tadi. Fa inna dzalika la yadurruhu bighairi ikhtilafin, maka hal ini tidak membahayakan dirinya, tidak merusak daripada amalannya, bighairi khilafin, tanpa ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa qad ikhtalafal ulama, dan para ulama telah berikhtilaf, telah berbeda pendapat, minas salafi, dari kalangan para salafus salih, fil istirsali fir riya, tentang seseorang yang istirsal, yang terus menerus terbawah di dalam riyahnya. Jadi istirsal fir riya, dia terbawah di dalam riyahnya. Ar-riyah tari ya, dia istirsal fir riya tari, dia terbawah di dalam riya yang tari, yang tadi tiba-tiba dia terbetik riya di dalam hatinya, tapi dia tidak melawannya, dia terus terbawah dengan sifat riya tersebut. Hal yuhbitul amal, apakah hal ini membatalkan amal atau tidak? Aw la yadurruhu fa'iluhu, ataukah tidak membatalkan amal orang yang mengerjakannya? Wa yujazu ala asli niyah, dan apakah seseorang ini akan dibalas sesuai dengan asal niatnya? Maka ini terjadi khilaf, perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Namun ada sebagian para ulama mengatakan bahwa tergantung seberapa dia terbawah dengan riya tersebut. Kalau terus menerus dia terbawah di dalam riyahnya, maka ini akan terus mengurangi daripada amalan pahalanya. Amalan pahalanya terus berkurang sampai orang ini benar-benar habis seluruh pahala dari amalannya. Na'udzubillah. Maka ini kawan sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada al-hadits tsaniyah, yaitu hadis yang kedua, yaitu terkait dengan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Sungguhnya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Dan insyaallah ini kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.